Apa? Saya tidak membela UGM. Bukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harusnya nggak layak jadi rektor UGM. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Halo Sobat Figure, kembali lagi bersama Figure Public ID. Dan kali ini kita bakal membahas mengenai Rismond juga Roy. Dari yang saya lihat gitu ya di media sosial, semenjak Rektor UGM memberikan pernyataan bahwa ijazah Jokowi memang itu asli, udah mulai kelihatan ketakutan dan gerak-gerik panik dari Rismond dan juga Roy. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja, ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Rai tahan dulu. Ya. Tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai Jelas tahan dulu. S1 ada dan nama saya disebut dalam rekaman itu udah tahan dulu. satu-satunya orang yang Oke, namanya biar disebut. diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini Oke. marah-marah bukan Tahan dulu. UGM, Makanya tahan dulu Bung Rai. Kita kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Nggak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Nggak ada legal Anda. standingnya. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade silakan. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, silakan. Warung kopi ini jelasin aja. Saya menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Nah, kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, Bahwa nggak usah kemudian Oke, bukan hanya di situ aja. Banyak sekali masyarakat yang berspekulasi gitu ya, bahwa setiap kali Roy ini melakukan debat gitu dengan lawan bicaranya, cara dia merespon itu aneh. Pertama, itu penuh dengan tawa-tawa yang sebenarnya nggak ada hubungannya dalam pembicaraan, nggak ada yang lucu gitu. Kedua, dia tiap kali lawan bicaranya berbicara selalu memotong pembicaraan, padahal sebenarnya bukan gilirannya untuk memberikan pendapat, tapi selalu memotong seakan-akan mau bikin lawan bicaranya itu bingung gitu, blunder. Nama-nama di atas selaku pihak tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harusnya nggak layak jadi rektor UGM. Ya. Nama-nama itu ya mulai dari siapa tadi? Bambang Wahyudi, Jung Cik Arsan, dan Ova Emilia, ya, pemegang saham BPR Tripilar, itu dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Masa rektor UGM pernah melakukan perbuatan melawan hukum? Memang nggak ada lagi profesor UGM yang agak apa di sana, agak bersih selain Profesor Profesor Ova Emilia ini. Bagaimana orang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti Ova Emilia ini, ya, dalam kaitan gagal bayar BPR Tripilar ya milik keluarganya, dia dan suaminya, itu bisa dipilih menjadi rektor UGM dan orang harus percaya omongannya ya terkait dengan polemik ijazah palsu Joko Widodo ini. Orang yang pernah melawan hukum seperti Ova Emilia ini bisa dipercaya omongannya ya. Masalah duit aja nggak bisa dipercaya ini. Ova Emilia ya. Jadi total yang harus dibayar ganti rugi yaitu 29 miliar 137 juta sekian-sekian dalam putusan PN Yogyakarta. Direktur Eksekutif Hukum LPS Ari Julfikar mengatakan para tergugat, ya termasuk Ova Emilia ini, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPS. Dan untuk itu para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada LPS secara tanggung renteng sekitar 29,13 miliar. Jadi si Ova Emilia ini ya diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tapi tetap menjadi rektor UGM. Cobalah bayangkan. Ini harus ditegaskan ya guys, ini bukan masalah dia Ova Emilia atau apa, tapi
Pernyataan yang diberikan oleh Rektor UGM ini mengatasnamakan lembaga UGM sendiri, bukan pendapat dia pribadi. Ya namanya orang ya, kalau udah penuh dengan kebencian, segala cara akan diperbuat untuk terlihat benar. Bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding, teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu, oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut, apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada ya. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari, dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi, kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti ya, saya setuju dengan pendapat dari Bapak Mahfud MD. Kalau memang penelitian, kenapa nggak pakai secara umum? Kenapa harus pribadi? Jadi kenapa harus ke Pak Jokowi langsung? Namanya penelitian, seharusnya gitu ya, umum. Pemalsuan ijazah, nggak harus pemalsuan ijazah Jokowi. Itu udah ke ujaran kebencian menurut saya, bukan lagi penelitian. Dan di sini dijelaskan oleh Bapak Mahfud MD. Dan saya setuju dengan pendapat dari Bapak Mahfud MD. Lebih baik gitu ya, diserahkan ke hukum, dijalani prosesnya, bagaimanapun akhirnya, biarlah itu terjadi dan nggak usah ribut-ribut lagi. Karena kalau memang kalian bilang ini penelitian, nggak ada penelitian yang berkor-kor kayak gini. Jadi gimana menurut kalian dengan beberapa cuplikan-cuplikan tadi? Dan ini udah memperjelas bahwa memang sepertinya permasalahannya akan lebih panjang lagi, karena udah diberikan pernyataan oleh UGM masih nggak percaya, apalagi nggak bisa. Jadi ya kita tunggu aja akhirnya kayak gimana, ujungnya kayak gimana. Saya mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini sebagai dukungan untuk channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.